Selamat datang di program terbaru KCTV by UNESA, yaitu EDC, Edukasi Vokasi. Saya Doni akan menemani Anda dan membahas tuntas mengenai dunia vokasi. Dan tentunya bersama dengan sederet tokoh-tokoh penting yang akan kita undang untuk menemani saya dan tentunya pemirsa di rumah untuk membahas seputar vokasi. Nah, bersama tokoh yang kita undang dalam setiap episode edisi, kita akan kupas tuntas seputar vokasi di Indonesia. Terutama, kita hari ini akan kenalan bersama dengan vokasi UNESA. Nah, sebelum kita makin penasaran buat kenalan dengan vokasi, ada baiknya kita tonton tayangan berita dulu kali ya. Jadi untuk pemanasan, kenapa sih vokasi ini gencar banget untuk kita obrolin? Baiklah pemirsa, tadi kita sudah membaca tentang perkembangan dunia vokasi saat ini. Tentunya cukup banyak menimbulkan pertanyaan di benak kita nggak sih? Nah, tertera jelas upaya pemerintah Indonesia untuk membangun citra dan stigma tentang vokasi. Untuk itu, mending kita langsung panggil saja narasumber pertama edisi pada kali ini. Yang pertama, yaitu ada Bapak Wikan Sakarinto ST MSc PhD. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih Pak Direktur. Mas host. Mas siapa? Mas saya belum nanya. Saya Doni. Mas Doni. Iya, baik. Dan beliau ini memulai karirnya dengan menjadi dekan pada program vokasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian sejak 8 Mei 2020 menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan narasumber kedua kali ini yang hadir pada siang hari ini, yaitu ada Wakil Rektor Bidang Akademik, yaitu ada Profesor Bambang. Siap ya. Selamat siang saudara di rumah dan selamat datang. Terima kasih Pak Dirjen, Prof. Mas Doni. Sukses ya. Siap. Ya, Baik, kami haturkan terima kasih telah datang pada hari ini karena di edisi episode perdana ini kita akan kupas tuntas seputar pendidikan vokasi di Indonesia, terutama di Universitas Negeri Surabaya sendiri. Nah, biar bisa memberikan gambaran ke pemirsa di rumah mengenai keunikan vokasi, artikel yang telah kita saksikan tadi telah melakukan revitalisasi vokasi di Indonesia. Nah, langsung saja saya akan bertanya kepada Bapak Dirjen ini ya. Menurut Pak Dirjen Dikti, sepenting apa sih program vokasi harus ada di perguruan tinggi? Baik, semuanya penting sih Mas Doni. Mau vokasi atau akademik semuanya penting. Indonesia butuh dua-duanya. Tapi kalau kita bicara piramida dunia kerja, yang paling bawah itu pendidikan yang SMK, SMA, D1, D2, D3, atau S1, S2, S3, ini piramida. Semakin ke atas kan semakin kecil, alias semakin sedikit yang dibutuhkan. Nah, pendidikan vokasi itu berkontribusi untuk memenuhi stok atau kebutuhan tenaga kerja di level menengah hingga bawah. Sehingga kalau ditanyakan penting, ya sangat penting, karena di bagian bawah itu sangat butuh lulusan vokasi yang banyak, SMK, D2, sarjana terapan gitu. Nanti S2, S3 makin sedikit. Jadi penting, tetapi saya mau bilang S1 pun, S1, S2, S3 juga sama-sama pentingnya. Jadi anak-anak Indonesia nanti biarlah mereka memilih prodi itu berdasarkan passion mereka. Kalau anak-anak mereka tuh lebih passion pada hal yang sifatnya analytical atau mungkin agak sedikit theoretical, itu milih S1. Jangan vokasi. Tapi kalau passionnya lebih pada hands-on, practical, tapi ada knowledge-nya, pilih ke vokasi atau ke sarjana terapan. Jadi dua-duanya sangat penting. Baik, jadi memang keduanya sangat penting ya, kita harus memperhatikan based on our passion. Alright. Passion itu do what you love and love what you do. Alright. Do what you love what you do, ya.
Baik. Kemudian vokasi memang seharusnya sudah menjadi pilihan opsional yang sebanding dengan program sarjana seperti yang disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi. Nah, untuk itu pemerintah Indonesia mulai menjawab tantangan industri 4.0 dengan melakukan revitalisasi dunia vokasi. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa berdasarkan data BPS menunjukkan masyarakat lulusan kejuruan itu menyumbang angka pengangguran tertinggi sebanyak 11,2% per Agustus 2018. Nah, bagaimana nih program vokasi dapat menjawab tantangan tersebut? Itu SMK ya. Betul. Jadi 11 sekian persen tadi itu lulusan SMK yang kontribusi pada angka pengangguran. Tapi saya mau klarifikasi sedikit, Prof. Mas Doni. 11% tadi itu lulusan SMK yang menganggur berbanding dengan seluruh lulusan SMK. Ya, 11%. Kalau kalau SMA mungkin di angka berapa lupa, saya agak lupa ya. 9% ya pengangguran. Bukan pengisi pengangguran keseluruhan. Tetapi kalau bicara jumlah penganggurannya, pengangguran lulusan SMK bukan tertinggi. Tapi secara persentase terhadap lulusannya. Dari lulusan yang ada. Ya, oke. Tapi anyway, itu tantangan. Saya tidak berusaha mengelak bahwa itu bukan lulusan SMK. Ya, SMK tetap punya tantangan besar. Sekolah kejuruan SMK punya tantangan besar untuk jangan sampai menghasilkan lulusan. Sehingga kita kembangkan satu konsep pendidikan SMK itu tidak menciptakan tukang, tapi menciptakan calon pemimpin yang bisa nukang. Kalau dulu pendidikan SMK itu terlalu berat pada hard skills, sehingga terlalu mengarah jadi tukang. Nggak bisa soft skills, nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa berdiskusi, tidak bisa presentasi, tidak punya critical thinking, tidak mampu diskusi dalam bahasa asing, dan sebagainya. Nah, sehingga kita reform. Kami tidak berpendapat bahwa mereform SMK atau vokasi ya, itu langsung beli alat dan bangun gedung, itu nomor 2. Nomor 1, reform dulu manusianya, mindsetnya. Saya sangat yakin dan sangat percaya kalau kepala-kepala SMK se-Indonesia, guru-guru SMK se-Indonesia, atau dosen-dosen vokasi se-Indonesia di-reform mindsetnya, bisa link and match, bisa komunikasi dengan industri, tidak lagi mengajar dengan cara yang hard skills, tapi bisa mengajar calon entrepreneurs, mampu menciptakan critical thinking, passion pada anak-anak. Saya yakin pengangguran akan segera turun, karena saya yakin ya, yang nganggur itu karena soft skill-nya kurang. Kalau soft skill-nya kurang, karakter kebekerjaan juga kurang, otomatis hard skill nggak berkembang. Nah, pendidikan vokasi di masa lalu terlalu hard skills, maka kita kurangi dan kita lebih fokuskan dulu untuk membentuk soft skills, karakter dan passion anak-anak itu. Artinya ya kalau nanti anak-anak itu belajar di pendidikan vokasi itu mirip menikah dengan cinta ya. Kan rasanya cocok kan Pak ya? Iya. Kalau menikah tanpa cinta kan nggak ada gairah. Nggak ada. Nggak tahu rasanya, karena mungkin pada belum menikah, Bro. Tapi saya juga nggak tahu rasanya, Mas Doni, karena saya mencintai istri saya. Tapi kalau yang namanya belajar di vokasi, di SMK tanpa passion, itu mirip menikah tanpa cinta, nggak niat. Dia tidak akan mencintai bidang ilmunya, dia tidak akan mencintai visi ke depannya. Nah, ini yang harus kita rubah. Baik, jadi bisa kita garis bawahi di sini adalah hard skill and soft skill should be balanced. Should be balanced, tapi what come first itu soft skills and character. What come first. And then kalau kita sudah bikin soft skill karakter sebagai platform, nanti barulah ya kalau SDM sudah kebentuk mindsetnya, kepala SMK sudah kebentuk mindsetnya, baru kita terjunkan dana-dana besar itu untuk mendukung bikin gedung, beli alat. Skill itu ya. Coba sekarang bisa tenis nggak? Belum bisa. Belum bisa, ya oke. Yang bisa apa itu? Atau tenis nggak apa-apa. Mas Doni saya kasih raketnya Federer, harganya 50 juta, pegang. Terus bisa tenis? Belum tentu bisa. Ya bisa. Tapi kalau saya yang pemain tenis amatir masih kalah berat dari Pak Rektor Cak Hasan itu. Baik. Itu kalau saya dikasih raket tenis harga 1 juta, saya tetap bisa tenis. Sehingga saya meyakini kalau manusia diciptakan, nanti dikasih peralatan baru jalan. Tapi kalau manusia nggak disiapin, tiba-tiba dikasih duit bikin gedung dan beli alat,
nggak jalan. Iya. Oke, baik, luar biasa. Setelah kita dengarkan untuk jawaban yang sangat luar biasa dari Bapak Dirjen ya. Dan saya kalau ditanya 1 jawabnya 10 memang. Emang ya so complete gitu ya. Iya. Baik, kemudian saya juga ingin mendengar suaranya langsung dari Bapak Wakil Rektor Akademik iya, Mas Sony. Profesor Bambang. Apa yang akhirnya membuat UNESA memutuskan untuk revitalisasi program vokasi UNESA ini? Singkat saja. Iya, jawabannya harus singkat nih. Tidak boleh sempat di sini. Gini Mas. Singkat saja. Iya. Saya sebelum jadi wakil rektor bidang akademik ini kan pernah jadi dekan. Baik. Di fakultas yang saya pimpin waktu itu ada program D3 dan S1. Kami lihat perilaku mahasiswa itu yang D3 itu agak bagaimana itu ya dengan mahasiswa S1 itu. Merasa kurang percaya diri. Kurang pede ya? Kurang pede. Saya dulu juga masa D3. Gitu. Nah, saya nggak pede dulu. betul. Jadi ini memberikan inspirasi pada kami ya. Yang kedua, ya pimpinan saya lihat dekan-dekan yang lain begitu. Ketika mengurus program-program diploma waktu itu bernama D3 itu juga paling kalau ada dana ya baru ya nggak usah serius gitu. Tampaknya begitu. Nah, ini yang membuat kami ini harus program vokasi ini harus disatukan di bawah kepemimpinan, dikoordinasikan oleh satu. Ya. Makanya kami kemudian mengusulkan ketika di rektorat ini kepada Pak Rektor, bagaimana kalau vokasi ini kita satukan? Ada pilihan. Satu, fakultas vokasi, pernah kami usulkan tapi gagal karena pada waktu ada moratorium untuk pendirian fakultas. Yang kedua, ngikut bernama sekolah vokasi. Kayak di UGM ya? Ya. Nah, cuma ini kalau bernama sekolah maupun fakultas, ini harus persetujuan menteri gitu. Saya kemudian ke Jakarta juga sempat ke Pak Dirjen dan ketemu Direktur Vokasinya, menyarankan juga bisa dibuka dengan nama program. Kalau program itu tidak perlu harus persetujuan menteri, cukup SK Rektor. Maka betul. Pas kami rapat senat, kami sampaikan itu dengan rasional dan argumen yang baik, akhirnya DOK setuju. Vokasi mulai 2021 menjadi satu program yang menangani 10 program. Waktu itu D3 dan D4-nya sarjana terapan. Ada 20 akhirnya. Masuk sana dan sekarang sudah 6 bulan dan kelihatan hasilnya. Memang lebih bagus. Baik, Baik. Luar biasa. Baik, nampaknya obrolan seputar vokasi ini sangat menarik dan bisa sangat panjang. Tapi kita harus jeda pariwara sebentar dan akan kembali lagi dengan topik yang lebih seputar vokasi. Tetap di edisi Edukasi Vokasi bersama Gapai Mimpi dengan kolaborasi. Hai teman belajar. Halo teman belajar. Halo teman-teman belajar. Halo teman belajar, jumpa lagi dengan Kak Ramadhani dalam program Belajar Yuk. Assalamualaikum, hai teman belajar. Kali ini bersama Kak Gofar di Belajar Yuk. Teman belajar, sudahkah kita beriman kepada Allah? Apa sih itu iman? Bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuk simak penjelasan tentang iman kepada Allah di Belajar Yuk. Episode kali ini bersama Kak Gofar. Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Doni dan juga tamu kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu ada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sakarinto STMSC PhD dan juga Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Surabaya ada Profesor Bambang. Luar biasa sekali pada hari ini. Baik, kita lanjutkan kembali masih seputar vokasi. UNESA ini menjadi perguruan tinggi yang juga meresmikan program vokasi. Nah, dengan dibukanya program vokasi di UNESA, tentunya banyak sekali mengundang anak-anak yang ingin memilih berkuliah dan tertarik tentang vokasi. Nah, ini ada kiriman pertanyaan di Instagram kami di UNESA TV, itu banyak sekali bertanya mengenai vokasi. Ada salah satunya, saya kutip ya, saya sebenarnya ingin masuk kuliah,
Katanya begitu. Iya. Tapi kata orang-orang lebih baik sarjana. Nanggung nih kalau cuman D3 atau D4. Gimana ya enaknya? Nah, mungkin dari Bapak Dirjen bisa menanggapi stigma negatif tentang vokasi tersebut. Saya dulu juga masuk D3. Dan saya masuk D3 karena saya gagal UMPTN. Jadi bukan saya memang cita-cita masuk D3. Tapi akhirnya saya jadi jatuh cinta lah sama vokasi sampai sekarang ya. Nah, poinnya gini. Nanggung sih masuk D3 atau D4. Nah, itu berarti pertanyaan yang belum paham. Tapi kalau nanggung masuk D3 itu betul. Jadi D3 itu sangat nanggung. Maka salah satu kebijakan utama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi saat ini adalah sebisa mungkin mengupgrade seluruh D3 se-Indonesia menjadi sarjana terapan atau D4. Tapi itu kembali keputusan ada di tangan pimpinan perguruan tinggi masing-masing. Tapi kami dari kementerian sangat mendorong D3 itu sebenarnya di-upgrade jadi D4 atau sarjana terapan. Kan D3 itu nanggung. Anak D3 biasanya masuk D3 karena gagal masuk S1. Kalaupun lulus D3 nanti mau kembali ke S1 lagi. Jadi ya udah jadikan aja S1 tapi terapan. Nah, kalau D4 itu dikatakan nanggung itu berarti salah karena D3 itu setara S1. D4 itu setara S1. D4 itu kan bisa dikatakan sarjana terapan atau S1 terapan. Tetapi S1 yang dominasi praktek pembelajarannya adalah lebih banyak praktikal daripada teori. Jadi saya sampaikan itu poin pertama, dengan kalau bisa D3 jadi sarjana terapan, maka anak-anak SMA atau SMK bisa milih. Kalau dia lebih ke analytical masuk ke S1, tapi kalau ke hands-on masuk ke sarjana terapan. Lulus sarjana terapan atau D4 bisa lanjut ke S2 terapan juga di dalam dan di luar negeri. Nah, itu akan membuat branding vokasi akan semakin kuat karena bukan D3 tapi sarjana terapan. Nah, nanti kalau D3-nya dirubah jadi sarjana terapan, siapa yang mengisi posisi teknis yang kosong di sini? Kita merilis yang namanya D2 Fast Track. Program D2 Fast Track tapi di-combine dengan SMK. Jadi namanya SMK D2 Fast Track. Itu satu kesatuan itu. 3 tahun di SMK plus 3 semester di D2 Fast Track. Itu nanti akan mengisi profesi-profesi yang spesifik, misalnya ahli pengelasan, teknisi alas atau teknisi AC gedung, teknisi mobil, chef atau FO di hotel. Pokoknya profesi-profesi yang spesifik yang itu cukup SMK plus. Jadi gitu, dengan formasi utama kita yaitu SMK, D2 Fast Track, sarjana terapan dan S2 terapan, saya yakin branding vokasi dan harus link and match dengan industri ya. Harus menikah dengan industri, link and match. Saya yakin branding vokasi akan sip lah. Iya. Baik, bisa saya tarik kesimpulan, kuncinya adalah di brandingnya. Nah, untuk merespon branding vokasi tersebut, UNESA hadir di situ ya. Jadi apa saja program ditawarkan oleh Universitas Negeri Surabaya untuk program vokasi? Saya akan nyambung dengan ini dari Pak Dirjen ini. Sebenarnya kami juga berpikir untuk menerima mahasiswa SMK Fast Track. Tapi langsung ke sarjana terapan begitu. Dengan kami RPL-kan, rekognisi pembelajaran lampau. Ya, recognition of prior learning. Yang itu kami hargai kira-kira dalam perhitungan kami setara dengan 1 semester begitu Pak. Sehingga mahasiswa yang keluaran SMK yang fast track tadi cukup 3,5 tahun begitu kami harapkan begitu. Nah, itu terobosan. Nah, ya ini yang akan sudah kami rancangkan ke depan. Nah, kami juga begini Pak Dirjen, kami bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tahun ini kami menerima mahasiswa, calon mahasiswa gitu ya, yang dari SMK mereka itu menang di lomba-lomba yang diselenggarakan itu. Ya, siswa berprestasi. Berprestasi. Itu kami tampung. Wah, ini kan sudah bibit yang luar biasa itu nanti. Ya. Itu kami tampung. Itu salah satu terobosan, itu kan jadi branding yang luar biasa itu. Ada 15. Nah, yang unggul apa? Saya kira hampir dan Indonesia kan semua sudah sarjana terapan kan? Ya, sarjana terapan. Udah jos betul. Memang ada yang D3, tapi ada ini D3? Tinggal beberapa mungkin phasing out. Betul, ya betul. Setelah ini selesai. Ya mudah-mudahan tahun ini selesai semuanya adalah program sarjana terapan. Dengan begitu keunggulan-keunggulan yang paling banyak itu informatika saat ini Mas, yang itu ya.
Baik, nampaknya obrolan seputar vokasi ini sangat menarik ya. Dari tadi tuh kayaknya kita terbatas oleh waktu. Namun kita akan lanjutkan kembali setelah ini dengan pariwara beberapa menit ini dan akan kembali lagi dengan topik yang lebih dalam seputar vokasi. Tetap di edisi Edukasi Vokasi bersama Gapai Mimpi dengan kolaborasi. Halo guys, kali ini kita bakalan battle bareng Opali. Kita ngomongin soal makanan-makanan ringan yang ada di Korea sama di Indonesia. Jadi nanti kita bakalan bandingin. Ada di sini ada cilok sama apa namanya? Ini tteokbokki. Tteokbokki ya, ada tteokbokki. Nah, cilok ini terbuat dari tepung tapioka. Tepung tapioka. Terus dikenyalkan. Kadang di dalamnya ada suiran daging. sepertinya gochujang. Apa? gochujang. Konbeh. Konbeh. Ya, di Indonesia cheers, tapi di Korea itu konbeh. Kalau di Jawa namanya ting. Ting. Ya, ting. Ya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Doni dan kita masih di edisi seputar vokasi Universitas Negeri Surabaya. Dan langsung saja kita berada di penghujung segmen ya. Jadi kita langsung saja mungkin bisa disampaikan dari Bapak Dirjen untuk menyampaikan closing statement mengenai vokasi di UNESA ini khususnya. Saya lanjutkan yang tadi ya. Jadi dengan menu yang kita rilis yaitu SMK, D2 Fast Track dan Sarjana Terapan. Silahkan anak-anak Indonesia silahkan memilih pendidikan sesuai dengan passion kalian. Apa yang menjadi minat, bakat, dan passion kalian, gairah kalian. Kalau kalian cocok lebih ke analytical, masuk ke S1. Tapi kalau cocok lebih ke hands-on, maka masuk ke vokasi. Jadi pilihlah masa depanmu karena kamu akan melakukan apa yang kalian sukai dan menyukai apa yang kamu lakukan. Do what you love and love what you do. Dan saya tutup dengan pantun Merdeka Belajar, Mas Doni. Pak Wakil Rektor. Pantunnya adalah tentang merdeka belajar, yaitu hati merindu ingin berkabar kepada dia yang ketujuh. Cakep. Penonton ribuan juga cakep semua di sini ya. Lanjutannya adalah dengan semangat merdeka belajar, edisi UNESA untuk Indonesia Maju. Cakep sekali. Ini benar-benar suka nih. Baik, terima kasih untuk closing statement yang luar biasa dari Bapak Dirjen, kemudian dari Bapak Wakil Rektor mungkin untuk bisa menyampaikan closing statement-nya juga. Saya udah boleh kalah. Pak Rektor itu sukanya burung emprit itu. Kalau buat pantun burung emprit. Karena itu burung emprit, burung dara. Vokasi elit kalau mau masuk ke UNESA. Oke. Saya juga punya pantun burung ini. Oh ya boleh. Burung emprit, burung selasih, burung dara, burung kutilang. Itu nama burung. Saya sudah menunggu loh tadi nih Pak. Ini artinya apa ya? Ikan tongkol, ikan tenggiri. Itu nama-nama ikan juga. Baik, luar biasa sekali untuk Terima kasih, perbincangan terima kita kasih. hari ini. Saya juga punya pantun ini. Ya, Siang-siang makan nasi. cakep. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Ya, Oke. cantik Nian, istri terkasih. Cukup sekian, terima kasih. Oke. Wah, ini jadi balas-balasan. Saya masih punya banget 20 ya, masih ada waktu nggak ya? Sayang sekali mungkin karena keterbatasan kita waktu pada hari ini, jadi kita perbincangannya. Ya, terima kasih Mas Doni, Pak Wakil Rektor, Prof. Baik, menarik sekali Bu ya untuk perbincangan kita hari ini. Semoga bincang hari ini dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana untuk pemirsa di rumah lebih mengenal vokasi dan bisa menjadikan vokasi opsional bagi yang ingin berkuliah sambil praktek lapangan. Saya Doni dan mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share video ini atau terus sosial media kita untuk mengikuti kuis, interview, maupun bila ada masukan, kritik, dan saran. Silakan kirim melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Edisi bersama Gapai Mimpi dengan kolaborasi. Acara ini dipersembahkan oleh Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya.
Oke. CTV.